Halo semua, jadi gue pengen ngasih tahu beberapa tips. Ini dari gue ya, menurut gue dan pengalaman gue. Tips untuk menaikkan limit kartu kredit dari BCA. Jadi kalau pengalaman gue, kita tuh nggak bisa membiarkan kartu kredit kita tuh diam aja. Dan berharap biar limitnya dinaikin sama pihak banknya atau pihak kartu kreditnya. Gak bisa, karena gue awalnya tuh di tahun 2018 bikin limitnya 5 juta sampai tahun 2023 awal masih 5 juta karena gue nggak pernah apply limit. Nah, akhirnya setelah gue ngulik tentang miles, tentang limit, gue berjuang dalam 2 tahun terakhir untuk menaikkan limit gue. Jadi dari 5 juta bisa jadi 7 juta, kemudian dari 7 juta bisa menjadi 10, dari 10 bisa menjadi 12, dari 12 bisa menjadi 15, dan dari 15 akhirnya bisa menjadi 20, dan gue bisa apply KrisFlyer Signature untuk menggantikan kartu Visa Batman gue. Jadi tipsnya adalah pertama, ya harus request. Kalau nggak request, kita nggak bakal ada shot. Jadi maksudnya shot tuh, ya kita harus nyoba untuk meminta ke pihak bank atau kartu kredit untuk menaikkan limit kita. Tapi saran gue ya, jangan langsung misalkan dari 5 juta ke 10 juta. Jangan, menurut gue dari 5 juta ya ke 7 juta dulu deh. Nggak apa-apa. Kecuali ya temen-temen memang terbukti rekeningnya aktif sekali dan nominalnya lumayan banyak, misalkan 40 sampai 50 juta, terus kartunya tuh sering digunakan ke luar negeri. Menurut gue nggak apa-apa sih langsung 10 juta. Tapi tips kedua, kalau misalkan emang teman-teman mau limit permanennya 10 juta, teman-teman harus, menurut gue, harus request limit sementara terlebih dahulu. Nah, gue nih pernah request limit sementara. Jadi gue ingin jalan-jalan ke luar negeri dan gue membutuhkan limit yang cukup besar karena kartu kredit gue gunakan untuk pemesanan hotel, pesawat, dan juga keperluan bayar makan, minum, dan lain sebagainya. Kayak misalkan di Singapura kan gue bisa bayar MRT pakai kartu kredit. Jadi banyak lah keperluannya. Kayak gue request, gue telepon, halo BCA-nya, terus gue minta deh, boleh nggak limitnya dinaikin ke 10 juta? Karena saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Emang benar, jangan bohong guys. Nanti kalau misalkan ada request ketahuan bohong, apakah akan dipercaya? Kan belum tentu ya. Jadi ini bisa dilakukan kalau misalkan teman-teman benar akan menggunakan kartu kreditnya. Atau ya mungkin gak usah ke luar negeri. Misalkan teman-teman mau beli HP baru, terus limitnya kan belum cukup. Misalkan HP barunya targetnya 10 juta. Jadi teman-teman mau minta ke banknya untuk mungkin 12 juta, biar bisa napas lah. Kalau misalkan 10 juta pas terus belinya 10 juta, ya langsung habis kan limitnya, ya kan. Oke, itu terus tips ketiga, karena kan perlahan nih limitnya naik ya. Setelah limitnya perlahan naik, menurut gue kita harus menjaga persentase penggunaan limit. Nah, untuk ini menurut gue sebaiknya teman-teman juga punya kartu kredit di bank lain. Misalkan dari bank A, bank B, bank C. Nah, dari masing-masing bank ini diusahakan penggunaannya 30% lah. Misalkan bank A limitnya 10 juta. Ya udah berarti pakai maksimal 3 juta. Terus di bank B misalkan 5 juta, ya 30%-nya berarti 1,5 juta. Kalau misalkan lewat-lewat dikit ya nggak apa-apa lah. Cuma maksudnya kalau sepengetahuan gue, kredit 30% atau ya maksimal banget 40% dari total limit itu dianggap yang cukup baik. Karena kalau misalkan teman-teman selalu pakai full 100% dari 10 juta, itu akan dilihat sebagai kredit yang cukup beresiko. Makanya coba pertahankan seperti itu, bagaimanapun caranya. Udah itu. Terus 4, ya teman-teman kalau emang rajin banget ya, coba catat kapan terakhir kali minta limit. Dan saran gue pribadi,
gue rasa lebih ampuh kalau misalkan lewat telepon. Jadi lewat aplikasi Halo BCA misalkan, daripada lewat aplikasi langsung dan kita masukin nominalnya. Menurut gue lebih ampuh sih nelpon ya. Cuma ya balik lagi, kalau misalkan teman-teman mungkin males nelpon, ya mungkin coba untuk tidak males nelpon. Ya usaha dikit lah ya untuk menelpon, karena gue tahu nggak semua orang itu nyaman menelpon customer service. Tapi menurut gue untuk hal ini teman-teman harus coba untuk memberanikan diri dan mengobrol serta bernegosiasi. Nanti juga lama-lama terbiasa. Terus yang kelima, jangan menyerah. Kalau misalkan bulan ini gagal, ya mungkin coba lagi nanti 3 bulan setelahnya. Nanti kalau misalkan udah, coba lagi beberapa bulan. Ada, gue pernah denger dia nelfon Halo BCA tuh setiap 1 bulan sekali buat naik limit, dan ternyata bisa-bisa aja. Jadi ya tergantung banget sih. Terus yang keenam, ini nggak tahu ya, cuma gue tuh suka beli surat berharga negara lewat Welma-nya BCA. Gue nggak tahu ngaruh atau enggak, cuma semenjak gue beli SBN lewat Welma BCA, itu tuh lebih mudah naiknya, sumpah. Sampai akhirnya gue bisa dapet kartu KrisFlyer gue. Dan selain itu emang rekening BCA gue adalah rekening utama. Jadi keluar masuk uang dan bahkan penghasilan gue tuh masuk juga lewat BCA. Nah makanya ya, mungkin karena terlihat rekening gue aktif meskipun tidak banyak nominalnya di rekeningnya, karena gue tipenya anaknya mendingan langsung beli SBN atau beli saham daripada taruh di bank rekening, karena gue anaknya boros. Ngaku, nggak apa-apa, bagus, harus sadar diri sendiri. Jadi bisa jadi itu merupakan sebuah penilaian ya, karena dilihat oh anaknya investasi juga kok, dan investasinya juga melalui aplikasi BCA. Mungkin ya ini suzon dikit, tapi ya itu berdasarkan pengalaman gue, tips-tips tadi. Bisa jadi kalau misalkan salah satu dari tips atau beberapa tips yang dilakukan itu juga bisa berlaku buat teman-teman yang ingin mencoba untuk menaikkan limit kartu kredit BCA teman-teman. Dan gue tidak terafiliasi atau apapun ya, gue cuma nasabah biasa yang ingin berbagi. Kalau misalkan ada tips lain, boleh banget langsung sharing guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.